Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 1865030 kelas A. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan model spiral, salah satu materi dari rekayasa perangkat lunak yang dijadikan tugas kami dalam pembuatan video ini. Baik, langsung saja. Pengertian model spiral. Model spiral adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC atau Software Development Life Cycle yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping, dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu 1. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. 3. Manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Kelima, manajemen waktu lebih baik. Keenam, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Ketujuh, produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral. Baik, tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Kedua, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Ketiga, sulit untuk mengikuti strategi proyek kecil. Keempat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Kelima, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Keenam, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Baik, lanjut yang ketujuh, yaitu risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Tahapan-tahapan model spiral, yaitu tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis, dengan pelanggan. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Baiklah, lanjut yang ketiga, yaitu tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi direncanakan dan diselesaikan. Keempat, tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu 1. Menguji coding dan mengembangkan software. Kedua, menginstal software. Ketiga, membuat prototipe. Keempat, mendesain dokumen. Kelima, meringkas suatu pengujian software. Keenam, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Kelima, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user
dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.